Halo dan selamat datang kembali di Jasa Training Podcast yang ngobrolin dan berdiskusi tentang terobosan-terobosan terbaru di bidang bioscience. Di tempat Iya, yang masih fresh. sama saya Kifa dan Saya Pesta. Nah, Ngobrolin apa ini? ini kita ngobrolin apa ya? Bentuk. Jadi kan banyak orang bilang itu apa arti sebuah rupa. Tapi ternyata di dalam genetik ya ini, di dalam sistem biologis itu, struktur rupa sebuah genom itu meter. Iya. Ada ininya loh, ada implikasi gedenya loh. Implikasi ke fungsi kan sebenarnya. Dan mempengaruhi ini sampai mempengaruhi fenotip. Oh iya. Bahkan kalau yang di sini tuh beberapa penyakit juga lebih karena struktur kan, iya. Di penyebabnya. Jadi tidak selamanya yang kita tahu kan selama ini penyakit tertentu itu terjadi karena adanya mutasi genetik ya. Iya. Nah ternyata nggak selalu itu terjadi, cuma gara-gara struktur genomnya perlipatannya berbeda bisa ngasilin kelainan genetik. Kelainan genetik. Ini maksudnya epigenetik kan sih, above gen kan itu? Iya, above gen. Karena dia gen itu sama kan, nggak berubah kan? Iya. Gennya nggak ada mutasi di gen, tapi struktur perlipatan di genomnya kan yang berubah. Iya. Ya itu mungkin bisa ada mutasi tapi di tempat yang jauh dari gen target itu bahkan kan itu. Tapi karena iya karena kan mempengaruhi perlipatan. Jadi kan ya mungkin tahu kalau biasanya cuma digambarkan DNA itu double helix gitu doang. Tapi ketika dia dikompres jadi bentuk kromatin gitu, kromosom gitu. Iya, kromosom. Itu kan dia dilipat. Nah itu kan antar basa nitrogen itu kan saling berikatan gitu ya, saling punya ikatan, terus dia membuat struktur tertentu gitu ya, lipatan tertentu. Iya. Yang mana itu bakal mempengaruhi pelipatan gitu. Misalnya ada di demokrasi tertentu gitu di sini, jadi harus yang lipatnya kayak gini terus dia jadi kayak gini. Iya. Ya itu cukup menarik sih, karena sebenarnya kalau misalkan studi genom bahkan di sini rata-rata kan melihat struktur genom itu cuma dalam bentuk 2 dimensi kan, maksudnya lebih ditargetkan gen apa sih yang bermasalah, yang kira-kira berimpact di situ kan. Apalagi yang populer saat ini kan cuma SNP doang. Iya, SNP. Bahkan tanpa implikasi loh SNP-nya. Betul. SNP ini bikin perubahan coding di asam amino yang ditransit atau enggak sampai situ. Cuma kalau di sini sih ini cukup make sense karena beberapa biomarker penyakit itu kan sebenarnya malah tidak ada di gen yang terlibat langsung kan di situ. Betul. Bahkan posisinya jauh, nggak di situ kan itu. Makanya kenapa ini bisa jadi biomarker padahal tidak ada ini sama sekali kan? Ya mungkin yang studinya soal biomarker untuk medis itu mungkin familiar lah soal kenapa beberapa biomarker itu malah nggak ada terkait sama gen yang diregulasi. Iya. Yaitu sebenarnya yaitu ini juga mungkin bisa menimbulkan semacam bias riset di 2 dimensi kan? Iya betul. Kayak misalkan di ekspresi genetik gitu kan, oh ternyata terserang misalkan patogen gitu yang respon
malah di posisi yang jauh daripada protein yang kita kenal sebagai harusnya ini loh yang respon Iya. gitu kan. Itu kan. Kalau misalkan itu berbicara di 3D structure-nya, ya mungkin yang respon yang lain cuma membentuk 3D structure yang Iya, itu support untuk melakukan respon yang lebih presisi mungkin kan di situ. nah ini yang kebuka gitu kan, kayak ini sebenarnya yang ini gitu ya. Iya. Jadi pandangannya jadi agak berubah tentang ekspresi gen kan kalau di situ, kalau memang ini makan. Dan ini ya itu tadi kata kamu, atau genetik jadi epigenetik gitu. Iya. Karena kan ya waktu itu kan kita ininya juga, ternyata enhancer pernah gak deh? Iya, di metilasi. Ya itu juga mungkin juga cukup menjawab kenapa sebenarnya sampai sekarang agak membingungkan sih metilasi itu. Iya. Kadang juga nggak ditemuin di promotor, kadang itu di enhancer, bahkan di CpG Island yang itu jauh dari gennya kan itu. Ini sebenarnya ngapain metilasi padahal nggak ada di gen, kenapa meter kan? Bahkan ada beberapa gen ini, beberapa marker itu yang dia bukan non coding. Iya. Entah di mana gitu. Ya. Kalau ada beberapa case kayak gitu soalnya, yang aku sendiri jadi bingung sendiri, ini aku yang salah atau bukan? Iya. Ya, cuma kan kadang-kadang kita tetap bisa mencirikan bahwa di situ terjadi metilasi dan ada penyakit gitu kan. Ya. Kalau nggak ada metilasi nggak ada ada korelasinya, tapi kok penjelasannya seperti apa belum bisa dijelaskan kan. Ya, jadi kayak ada missing link lah ya di situ. Nah ini mungkin salah satu yang mungkin bisa menjelaskan. Iya, itu terlepas dari masih perlu dibuktikan lagi kan itu. Jadi kita next step-nya paling nggak ada. Misalkan nggak ketemu di sini, coba dicek struktur 3D-nya seperti apa dari genom sendiri. Karena kan ya itu untuk jadi sebuah fenotip itu prosesnya panjang banget gitu, dari kayak kalau prosesnya membingungkan, regulatornya banyak banget, ada berlapis, ada promotor, ada enhancer, ada sudah ditranslate aja ada RNAi, ada banyak banget gitu. Ya, ujung-ujungnya nggak pasti. Jadi rasanya dihilangin. Mungkin kalau genom itu jadi penyandi itu Eden gitu ya. Ini pernah itu susah nge-encrypt. Berapa peneliti di seluruh dunia nih mencoba mengenkripsi sampai sekarang belum kelar. Enigmanya Nazi aja udah kelar ya. Tapi ya itu kita juga kemarin beberapa bahasan juga 3D structure juga kan ya. Tapi peptide ya, protein jadi memang 3D structure itu ini baru 3D structure, belum, karena sejauh ini yang kita lakukan kalau misalnya silikon itu belum termasuk misalnya keadaan asam basa di dalam sel, keadaan misalnya dia ada di sel apa, ada di organel apa, keadaannya gimana, itu belum termasuk di situ. Iya, ya memang sih masih banyak PR-nya, masih banyak untuk ke arah situ. Tapi ini structure di structure genom itu ini pakai apa ya dia modelingnya? Modeling di structure genom kan itu CRISPR kan yang paling bawah. Nggak tahu juga. Soalnya kayak kalau alpha protein itu ini ya, asam amino protein. Kalau genom apa ya?
Ya ini tapi pendekatan baru sih. Oh, dari database Genome 3D. Oh ini dari database ini. Mm-mm. Terus yang bandingin itu bandingin. berdasarkan yang penyakit ya. Penyakit. Berdasarkan penyakit Apa? sel T mana ya? Kanker payudara, limfoblastik akut, sel Ya. T, gitu semacamnya. Kelainan-kelainan Kelainan. dari 3D structure yang ada di database itu. Nah, kalau ini aku belum pernah punya experience sih kalau 3D structure gitu. Aku juga masih baru. Karena terakhir kali itu cuma itu doang 3D apa DNA aja tuh ribet banget. Lebih ribet sih. Ini 3D genome. Jadi kan ini full ya. Iya, maksudnya si sistem packaging bentuk 3D DNA sama genome kan sama sekali jauh berbeda. Iya. Ada protein yang terlibat juga Ada di situ. kromatin, ada ini, ada macam. Ya, ribet lah ya. Karena sampai sekarang pun sistem apa kayak mana dia package jadi sebuah kromosom itu kan masih belum clear kan. Iya. Iya, masih. bisa ketika disaring nggak hancur gitu, nggak kusut gitu kan masih jadi. Iya, kita cuma tahu fase-fasenya. Ya kita cuma tahu gitu. Cuma kan kita nge-create orang aja bisa. Y-nya belum ketemu gitu. Ya baru ada teori-teori yang pendekatan yang mungkin tapi belum bisa dibuktikan. Ya ini cukup menarik sih. Jadi kayak 3D structure suatu genome itu ternyata inverse ya untuk penyakit. Itu cukup besar lah implikasinya. Jadi banyak pertanyaan kenapa biomarker yang kayak tadi ya. Iya. Ya, yang cukup make sense sebenarnya sih karena mempengaruhi banyak hal termasuk di transkripsi kan. Gen mana yang lebih mudah untuk ditranskripsi. Iya, dan itu juga positioning dari misalnya ini ngebuka di sini kan, otomatis yang di sini kan berubah gitu. Jadi lebih mudah diakses oleh polimerase atau segala macam gitu. Dan aku rasa juga 3D structure ini ngaruh besar juga ke nge-repair gen itu. Jadi betul. Bagaimana gen ini genom ini kalau rusak itu di repair, diperbaiki. Iya. Kalau susah nih aksesnya, ribet juga. Iya. Misalnya dia ada di lipatan dalam, rusak gitu. Ya mesti harus dibuka dulu ya. Mekanisme. Ini cukup menarik sih. Ya, yang mana ini sangat membutuhkan modeling gila sih. Cukup complicated kalau ya. Jadi memang ya seperti ya itu kan yang terlibat kan 3D structure-nya banyak ini, 3D structure protein, 3D structure DNA. Dan ini scale lebih besar. Oke. Ini cukup menarik. Kita bisa diskusi tadi kalau komentar. Sekian podcast episode kali ini. Saya Miftah. Miftah, yuk. Sampai jumpa di episode